Nah, bagi kamu yang kesulitan mengerjakan persamaan dasar akuntansi, jangan kemana-mana, tetap setia, stay tune di channel saya. Check it out. Baik ya, persamaan dasar akuntansi. Ya, persamaan dasar akuntansi itu adalah menerangkan bahwasanya pada akuntansi itu menghasilkan posisi keuangan yang memiliki prinsip akuntansi. Akuntansi itu adalah keseimbangan ya, keseimbangan. Nah, apa yang seimbang? Yaitu jumlah harta harus sama dengan jumlah utang ditambah modal. Nah, di mana harta itu disebut kelompok aktiva, utang dan modal itu disebut kelompok pasiva, gitu ya. Nah, harta ya, harta itu pada akuntansi itu ada macam-macamnya ya, jenis-jenisnya. Yang pertama adalah kas ya, ada kas. Nah, kas dalam akuntansi itu adalah uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan, uang tunai. Jadi namanya uang tunai itu bisa menerima, bisa bertambah karena diterima, bisa berkurang kalau dikeluarkan atau dibelanjakan. Nah, yang kedua ada piutang. Nah, piutang ini maksudnya adalah uang perusahaan itu ada sama orang lain. Atau dalam arti orang lain punya utang terhadap perusahaan, maka perusahaan menganggap itu piutang. Nah, yang ketiga adalah perlengkapan ya. Perlengkapan itu adalah barang yang dimiliki perusahaan yang sifatnya cepat habis, mudah habis. Contohnya pulpen ya, kertas gitu ya, lem, macam-macam gitu ya. Nah, harta yang berikut ya, ada peralatan. Nah, kalau peralatan itu adalah barang yang dimiliki perusahaan yang manfaatnya itu lama gitu loh, lebih dari 1 tahun. Contohnya kursi, bangku gitu ya, mesin fotokopi, kamera. Nah, kemudian ada gedung. Baik, kemudian modal ya, modal itu adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Nah, modal itu bisa berubah ya, bisa bertambah dan bisa berkurang. Nah, karena dipengaruhi oleh pendapatan dan biaya. Nah, ketika dia rugi maka akan mengurangi. Yang ketiga, utang ya. Utang itu adalah kewajiban perusahaan yang wajib harus dibayar. Nah, ada yang dibayar harus cepat dan ada utang yang boleh dibayar lama gitu ya. Jadi yang cepat itu ya kurang dari 1 tahun disebut utang usaha, dan yang jangka panjang lebih dari 1 tahun pelunasannya itu adalah utang bank gitu ya. Dan itu wajib dibayar oleh perusahaan. Nah, kita lihat ya contoh kas atau harta sebuah perusahaan itu bisa diperoleh dari meminjam atau dari utang, dan sumber kas juga bisa didapatkan atau diterima dari modal atau kita contohkan pemilik perusahaan gitu ya. Nah, sehingga dari situlah ditarik bahwa prinsip keseimbangan itu harta sama dengan utang ditambah modal ya. Berikut contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua tentang posisi harta sama dengan utang tambah modal. Nah, kita lihat contohnya harta ya. Harta sebesar 1 juta. Misalkan sebuah perusahaan memiliki harta sebesar 1 juta ya. Dan utang kita buat sebesar 400.000. Berapakah modal? Nah, untuk mencari modal kita sudah harus tahu bahwa jumlah harta sama dengan utang ditambah modal. Nah, kalau harta 1 juta berarti utang tambah modal harus 1 juta, maka kita buat simpulan modal sama dengan 600.000, yaitu 1 juta dikurang 400.000. Nah, untuk lebih memahami lagi ya, kita akan masuk kepada bagaimana pengaruh transaksi dalam perusahaan ya terhadap persamaan dasar akuntansi. Apa sih kaitannya begitu ya? Apa sih kaitannya nanti transaksi-transaksi dengan persamaan akuntansi? Nah, itu dapat dilihat ya berupa harta ya, harta dengan modal. Artinya harta berubah bisa dikarenakan modal. Nah, yang kedua, harta dengan harta. Perubahan harta bisa dipengaruhi dengan harta yang lain. Kemudian harta dengan utang. Harta bisa berubah akibat utang. Oke, kita lanjut yang ditunggu-tunggu, bagaimana mengerjakan tabel persamaan dasar akuntansi dengan sederhana. Yang pertama, nah
Tuan Rian mendirikan sebuah perusahaan ya, yang diberi nama Rian Service. Nah, dia menyetorkan uang tunai, ya dikasih ke perusahaan tunai sebesar 10 juta sebagai modal awal. Jadi posisinya perusahaan menerima uang dari pemilik si Rian tadi sebesar 10 juta. Maka analisisnya uang perusahaan kan akan bertambah, kan? Akan bertambah, ya kan? Uang dalam akuntansi disebut kas. Maka kas perusahaan bertambah, ya. Kas perusahaan bertambah sebesar 10 juta. Nah, pasangannya apa? Nah, kas itu bertambah karena apa? Modal. Setoran tunai pemilik namanya modal. Modal bertambah 10 juta. Kas bertambah 10 juta, modal bertambah 10 juta. Nah, itu kita masukkan ke dalam tabelnya. Tabelnya kita buat 4 kolom itu ya. Ada pokok harta, utang, modal, dan keterangan. Nah, harta ini di sini adalah semua nanti akun harta kita masukkan kemari dengan nama masing-masing. Lalu utang, modal, dan keterangan. Sedangkan keterangan di situ adalah tempat mencatat nama akun yang tidak ada kolomnya. Kenapa? Karena di sini cuma ada 3 kelompok harta, utang, dan modal. Ketika ada muncul nama lain, ya maka kita tuliskan di kolom keterangan namanya, begitu ya. Baik, kita pindahkan kas ya, kas 10 juta. Lalu modal kita masukkan ke kolom modal 10 juta. Nah, coba kita lihat bagaimana teknis melihat dia sama, ya kan? Harta itu sebesar 10 juta, ya. Sedangkan utang ditambah modal, ya, utang ditambah modal sebesar 0 ditambah 10 juta sama dengan 10 juta. Nah, sama-sama 10 juta berarti sudah seimbang, sama. Nah, itu dia. Jadi pada prinsipnya harus sama. Jumlah kolom harta sama dengan jumlah kolom utang ditambah. Yang kedua. Nah, transaksi yang kedua ya bentuknya seperti ini. Saya tambahin ya. Bentuknya adalah perusahaan membayar gaji karyawan 600.000. Membayar gaji karyawan 600.000. Berarti perusahaan mengeluarkan uang, berarti mengeluarkan kas, berarti kas berkurang. Jadi analisisnya adalah kas berkurang, ya, kas berkurang sebesar 600.000. Kas berkurang sebesar 600.000 ya. Nah, untuk apa? Untuk membayar gaji. Nah, membayar gaji itu pada akuntansi namanya beban gaji. Jadi pasangannya adalah beban gaji sebesar 600.000, gitu ya, 600.000. Nah, analisisnya seperti ini ya kan, seperti ini. Membayar gaji untuk bulan ini 600.000, kan itu pengeluaran. Nah, pengeluaran apa yang dikeluarkan? Uang itu apa? Kas. Maka kas berkurang 600.000. 600.000 untuk apa? Untuk membayar gaji. Membayar gaji namanya beban gaji. Nah, itu pasangannya. Jadi kalau kamu mengikuti dari transaksi 1 dan transaksi 2, itu analisisnya itu dia tidak bisa sendiri, selalu berpasangan, selalu ada pasangannya, debit kredit, gitu ya. Nah, baik. Lalu itu kita masukkan ke kolom ke tabel persamaan dasar akuntansi. Transaksi pertama sudah kita masukkan, maka kita masukkan transaksi kedua ini. Kas berkurang 600.000, ya kan? Kemudian beban gaji kita masukkan. Nah, tidak ada kolomnya, tidak ada kolom utang dan modal. Mana kita masukkan? Maka masukkanlah ke kolom ya modal. Karena di awal sudah saya jelaskan, modal itu dipengaruhi oleh pendapatan dan beban. Jadi ketika muncul beban pada soal atau transaksi, maka dia akan mempengaruhi modal. Modal berkurang 600.000, tetapi namanya kita buat dalam keterangan adalah beban gaji. Sudah kan? Kita lihat sudah seimbang, ya. Apakah sudah seimbang pengaruh transaksi yang kedua ini? Kita lihat sama-sama 9.400.000, harta 9.400.000, utang tambah modal 9.400.000, sama atau seimbang atau disebut dengan balance. Nah, saya tawarin lagi nih transaksi yang ketiga ya, biar lebih paham ya. Bentuk transaksinya adalah untuk menambah kas perusahaan, Tuan Rian meminjam uang ke Bank BNI sebesar 2 juta. Meminjam, ya, maka
kita akan terima uang dari bank itu atas dasar meminjam ya, menerima uang, maka analisisnya uang perusahaan akan bertambah. Karena mungkin begitu ya, uang perusahaan, uang adalah kas, maka kas akan bertambah 2 juta. Nah, bertambah karena apa? Meminjam. Meminjam uang itu disebut apa? Utang. Ya, utang. Maka utang perusahaan bertambah 2 juta, menyebabkan kas juga bertambah 2 juta. Gitu ya. Maka kita masuk ini ya ke tabel bersama dasar akuntansi. Yang ketiga, kas kita masukkan bertambah 2 juta ya. Utang ya, kita masukkan ke kolom utang sebesar 2 juta. Sedangkan modal kosong kita buat keterangannya utang bank. Ya. Nah, bagaimana pengaruh transaksi ketiga pada posisi keuangan? Nah, harta atau kas menjadi 11.400.000 ya. Dari mana itu? Dari 9.400.000 ya, total kas sebelumnya 9.400.000 ditambah 2 juta. Jadi jangan kau jumlahkan dari atas ke bawah gitu, tapi jumlahkan dari posisi yang terakhir dengan posisi yang sekarang. 9.400.000 dengan 2 juta 11.400.000. Pada posisi utang sudah ada utang 2 juta, modal masih tetap 9.400.000. Apakah sudah seimbang? Kita cek ya. Oke, harta ya. Harta di situ berjumlah 11.400.000. Utang tambah modal 2 juta tambah 9.400.000 juga 11.400.000. Sama, berarti sudah balance. Berarti transaksi ketiga ini dikerjakan, dimasukkan sesuai dengan tempatnya, dengan kolomnya, sama gitu ya. Nah, begitulah mengerjakan atau menganalisis transaksi lalu memasukkannya ke tabel persamaan akuntansi. Jadi terlebih dahulu transaksi itu kita analisis, baru kita masukkan. Jadi mudah gitu. Baik, saya kasih transaksi yang terakhir. Membeli peralatan seharga 4.500.000. Peralatan. Nah, peralatan tadi di awal saya katakan apa? Yaitu salah satu harta ya. Sebesar 4.500.000. Yang dibayar itu 1.500.000. Sisanya berapa? 3 juta kan? Itu belum dibayar. Katanya dibayar 3 juta, dibayar 2 minggu kemudian. Nah, analisisnya apa yang muncul akun-akunnya? Pertama, peralatan perusahaan bertambah 4.500.000. Nah, kemudian dibayar, berarti pengeluaran kas berkurang 1.500.000 kan? Kemudian sisanya belum dibayar, maka kita punya utang ya. Maka utang perusahaan bertambah sebesar 3 juta ya kan? Nah, setelah kita menganalisis ya, nah kita lihat di situ ada 3. Memang kalau jurnal itu menganalisis itu atau akun yang muncul dalam transaksi itu minimal 2. Nah, kebetulan dalam transaksi 4 akun. Yang pertama peralatan bertambah, kas berkurang, kemudian utang bertambah. Kita masukkan. Transaksi pertama itu tadi udah, kedua, ketiga. Nah, kita masukkan transaksi yang keempat. Ya, kas berkurang 1.500.000. Jangan lupa membuat tanda kurung ketika dia berkurang. Nah, tanda kurung itu menerangkan berkurang. Lalu kita masukkan peralatan. Nah, peralatan itu saya tambahin itu. Kenapa saya tambahin kolom peralatan? Karena tidak mungkin dia masuk ke kas. Berarti muncul jenis harta lain, peralatan. Jadi ketika kamu nanti menjumpai transaksi muncul harta baru, tapi kolomnya belum ada, boleh ditambah. Di kolom harta itu boleh kamu tambah beberapa akun harta sesuai dengan transaksi. Kebetulan ini peralatan, masukkanlah peralatan bertambah 4.500.000. Kemudian utang bertambah 3 juta. Modal tetap. Maka bagaimana perubahan posisi keuangan? Kas berubah ya, berkurang dia. 11.400.000 dikurang 1.500.000, 9.900.000. Kemudian peralatan ya, peralatan jadi ada 4.500.000 ya, 4.500.000. Utang berubah ya, tadinya 2 juta dia menjadi 5 juta, 2 juta tambah 3 juta. Sedangkan modal tetap 9.400.000. Apakah sudah balance? Kita cek. Jumlah harta sama dengan utang tambah modal. Jumlah harta berapa? 9.900.000 ditambah 4.500.000 ya kan? 4.500.000 sebesar itu 14.400.000 ya, sebesar 14.400.000. Perjumlahkan kas dengan peralatan.
posisi keuangan dengan bertambahnya nasi tempat, berarti pula lah materi saya hari ini bersama dengan saya Lady Sinira. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya saya semangat menyampaikan topik-topik atau dari berikut. Terima kasih. See you. Bye bye.